Jemaat House of Grace, apa kabar? Luar biasa sungguh, Tuhan menyertai kehidupan kita, amin. Sebentar kita mau beribadah, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita juga mau memberi yang terbaik buat Tuhan, dan kita juga mau mendapatkan berkat Tuhan, yaitu mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini ya Tuhan. Kami boleh beribadah kembali di dalam rumah-Mu Tuhan, House of Grace ya Tuhan. Berkati kami semua Tuhan yang beribadah sore hari ini Tuhan. Engkau yang menutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus, sehingga setiap Tuhan firman yang Dia bagikan ya Tuhan tidak dapat dicuri Tuhan oleh si jahat. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan anak-anak-Mu Tuhan, yang persembahan perpuluhan, persembahan buah sulung Tuhan, bahkan persembahan kasih apapun Tuhan Yesus. Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum memberi ya Tuhan. Engkau yang membalaskan beripat kali ganda ya Tuhan, apa yang sudah mereka korbankan Tuhan untuk pekerjaan rumah-Mu Tuhan di gereja ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita tahu apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, sudah Tuhan sediakan buat kehidupan kita, amin. Ketika kita mengikut Yesus, kita pasti kadangkala kita menghadapi ujian, menghadapi tantangan, tapi kita percaya ketika kita mengikut Yesus, kita berada di dalam jalur yang benar, di jalan Tuhan, di mana Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Mari kita nyanyikan lagu ini.
Kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang sungguh-sungguh membuka jalan kehidupan kita. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena aku kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus itulah
Tuhan. Saat ini Tuhan, kami membuka hati, mata pikiran kami Tuhan. Setiap firman-Mu Tuhan yang dibagikan sore hari ini Tuhan, kami boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kami menjadi tuntunan Tuhan, supaya kami tetap Tuhan bisa mengerjakan perkara-perkara yang sudah Engkau beri dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan membawakan firman sore hari ini Tuhan. Engkau sendiri yang mengurapinya Tuhan, sehingga kami yang mendengarkan ya Tuhan boleh menerima firman-Mu Tuhan, dan boleh menanamnya dan berbuah dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom saudara-saudara, berjumpa lagi bersama saya di kesempatan Minggu sore kebaktian Hope di minggu pertama bulan Juli. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ajak saudara untuk berdoa sekali lagi untuk mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau begitu baik, terlalu baik dan sangat baik. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Dan kami tahu kami ada saat ini adalah karena berkat dari kasih karunia-Mu Tuhan, berkat dari anugerah-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, dan kami percaya Tuhan, kami yang menyaksikan program pada sore hari ini bukannya secara kebetulan, tetapi kami percaya Tuhan, Kau memimpin kami Tuhan untuk menyaksikan program servis kebaktian ini Tuhan. Biarlah Tuhan, hamba-Mu berdoa, sebentar lagi firman Tuhan akan dibagikan. Biarlah Kau mengurapi setiap kami, urapi hamba-Mu, sehingga Tuhan, hamba-Mu dapat menyampaikan seluruh isi hati-Mu Tuhan terhadap anak-anak-Mu. Terima kasih, urapi setiap kami, berkati setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur kepadamu, haleluya, amin. Oke saudara, gak kerasa kita sudah masuki bulan Juli. Dan di bulan Juli ini kita akan berbicara, temanya ialah mengenai grace atau anugerah atau kasih karunia. Nah, saya akan menyampaikan kabar baik buat saudara pada sore hari ini. Mari kita buka Alkitab kita di Roma 1 ayat 16 sampai dengan 17. Roma 1 ayat 16 sampai dengan 17. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Nah, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah, kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, saudara, apa yang dimaksud dengan Injil? Dalam bahasa aslinya Injil itu artinya ialah kabar baik atau kabar yang sungguh amat baik. Nah, saudara, kalau kita biasanya nih, kita kalau mau memberitakan Injil nih sama orang yang belum percaya, tapi di situ misalnya ada orang yang menganggap dirinya lebih layak, lebih hebat dari kita, atau menganggap dirinya nggak berdosa, biasanya kita akan mendapat tantangan-tantangan, saudara. Nah, hal ini juga terjadi pada Rasul Paulus. Jadi yang tadi kita baca itu Roma 1 ayat 16 itu adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat yang di Roma. Nah, Rasul Paulus juga mendapatkan serangan atau tentangan pada waktu dia memberitakan Injil. Nah, tapi dia berkata nih, dia mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Kenapa? Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Amin, saudara. Jadi, walaupun kita mendapatkan tentangan gitu loh, kita harus percaya sekali lagi bahwa Injil itu punya kekuatan. Jadi kita jangan takut. Nah, dalam ayat tersebut dikatakan nih, tadi sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Di sini dituliskan Injil itu akan menyelamatkan setiap orang yang percaya, bukan setiap orang yang melakukan. Jadi sebenarnya gampang ya saudara. Jadi setiap orang itu yang belum percaya, setiap orang berdosa, kalau dia mau percaya, hanya percaya aja, dia bisa diselamatkan. Gampang ya saudara ya. Amin ya, gampang ya. Nah, pertanyaannya nih, sebegitu mudahkah hanya percaya diselamatkan? Jawabannya iya. Nah, saudara, kenapa bisa segitu mudah? Karena tuh Tuhan Yesus tuh membuat segala sesuatunya itu menjadi mudah. Amin, saudara. Nah, di sini saya akan jelasin nih, saudara. Nah, Tuhan Yesus datang ke dunia ini
membuat segala sesuatunya itu menjadi mudah. Nah, tetapi manusia itu membuat seolah-olah segala sesuatunya itu menjadi kelihatan susah gitu loh. Karena kenapa saudara? Karena manusia itu menekankan pada perbuatan. Apa ini maksudnya? Apa maksudnya? Nah, kenapa? Jadi manusia itu sebenarnya karena manusia itu mau lebih dihargai perbuatannya. Nah, manusia itu mau mendapatkan kemuliaan dari apa yang dia buat. Jadi itu bukan seringkali itu membuat keselamatan itu menjadi lebih berbelit-belit, menjadi lebih susah gitu loh. Sedangkan Tuhan Yesus itu datang ke dunia ini, dia membuat segala sesuatunya dengan lebih mudah. Nah, pada sore hari ini saya mau kasih kabar baik ya saudara ya. Tuhan Yesus itu membuat segala sesuatunya menjadi mudah, seperti yang tadi saya bilang. Dan inilah yang disebut dengan grace atau anugerah atau kasih karunia. Nah, kita patut bersyukur untuk hal ini, saudara. Amin. Nah, saudara masih ingat gak cerita yang mengenai penjahat yang ada di sebelah kanan Tuhan Yesus? Jadi kanan. Ya ini kanan saya, mungkin di kamera terbalik. Nah, penjahat yang ada di kanan Tuhan Yesus itu berkata kepada Tuhan Yesus, Yesus waktu pada saat disalib, di sebelum mereka meninggal, sama-sama meninggal. Jadi ingat kan saudara ceritanya ya. Jadi dia tuh berkata gini, Yesus, ingatlah akan aku jika pada suatu saat nanti engkau itu kembali sebagai raja. Nah, saudara, bagi saya nih kata-katanya itu bukan seperti kata-kata orang berdosa pada umumnya. Kenapa saudara? Nah, kalau orang berdosa itu tuh kata-kata yang biasanya nih ya, kalau orang udah berdosa itu tuh biasanya tuh kata-katanya itu nggak ada confidence gitu untuk berbicara tentang surga. Nah, ini orang ini nih kenapa bisa berani bilang, bisa percaya gitu, maksudnya bisa bilang sama Tuhan Yesus, berkata-kata, Tuhan Yesus, kalau nanti engkau kembali lagi sebagai raja, ingatlah saya gitu loh. Nah, saya percaya saudara, pada saat dia mendengar perkataan Yesus, jadi kan itu kan sama-sama disalib kan di sebelah-sebelah. Nah, waktu itu kan Yesus kan bilang begini, Bapak, ampunilah mereka karena mereka tidak mengetahui apa yang mereka perbuat. Saya percaya tuh waktu orang itu yang di sebelah penjahat yang di sebelah kanan Yesus itu mendengar kata-kata Yesus tersebut, saya percaya tuh dia tuh merasakan sesuatu. Dia merasakan sesuatu yang belum pernah dia rasakan. Yaitu apa sih saudara? Dia tuh merasakan kasih yang begitu besar. Nah, oleh sebab itu tuh dia mempunyai confidence, dia mempunyai keberanian karena dia tuh udah mendengar kabar baik. Apa tuh kabar baiknya itu? Kata-kata Tuhan Yesus, Bapak ampunilah mereka karena mereka nggak mengetahui apa yang mereka perbuat. Nah, karena dia telah mendengar kabar baik, oleh sebab itu dia punya confidence untuk berkata, Yesus, ingatlah akan aku jika suatu saat nanti engkau kembali sebagai raja. Nah, saudara, waktu itu apa jawab Yesus, saudara? Apakah Yesus membuat segala sesuatunya waktu itu menjadi susah? Apa Tuhan Yesus waktu itu bilang begini, boleh aja, ya boleh, aku akan ingat engkau, aku akan ingat kamu. Tapi itu loh, tolong dong, balikin dulu dong semua barang-barang yang sudah kamu curi, gitu loh. Jadi ya, bisa aja kan Tuhan Yesus bilang begitu. Mungkin orang itu pun akan setuju karena ya itu ya, dia kan mau selamat. Saya yakin walaupun sesusah apapun dia akan setuju. Tapi dia kan pada saat itu kan dia akan bilang gini, ya Tuhan, ya Yesus aku mau balikin, cuman kan aku gak bisa turun gitu loh dari kayu salib, gimana gitu. Jadi pada saat itu Tuhan Yesus itu nggak membuat segala sesuatu itu menjadi lebih susah. Nah, apa yang Tuhan Yesus Tuhan Yesus katakan? Ingat saudara, apa yang Tuhan Yesus katakan? Dia bilang, saat ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Nah, sebegitu mudahnya. Amin saudara. Jadi sebegitu mudahnya orang itu menjadi selamat. Hanya dengan percaya, selamat. Amin saudara. Mudah, inilah yang disebut dengan kabar baik. Inilah yang disebut dengan grace, kasih karunia. Amin saudara. Nah, seberapa banyak dari saudara yang bersyukur karena segala sesuatu itu sudah menjadi mudah, termasuk untuk masuk surga? Seberapa banyak dari saudara itu yang bersyukur?
Nah, saudara, itu amin ya, kita percaya segala sesuatu menjadi mudah karena Tuhan Yesus membuatnya menjadi mudah. Nah, tapi itu mudah buat saudara, sebenarnya tuh tapi ingat baik-baik ya saudara, itu mudah buat saudara, tapi nggak mudah untuk Bapa, nggak mudah untuk Yesus itu sendiri. Ingat ya saudara, mudah bukan berarti murah. Nah, ini tidak mudah dan tidak murah buat Bapa dan Yesus. Bayangin saudara, Bapa itu sangat mengasihi Yesus. Yesus itu adalah putra satu-satunya yang sangat dikasihi Bapa. Mereka itu nggak pernah terpisahkan. Yesus itu karena menanggung dosa kita, waktu dia menanggung dosa kita di atas kayu salib, saat itu tuh seolah-olah dia adalah, ya bukan seolah-olah, saat itu tuh dia benar-benar menanggung dosa kita. Jadi pada saat itu tuh dia adalah orang yang paling berdosa di muka bumi ini, saudara. Karena apa? Karena semua dosa kita tuh ditanggungkan ke Tuhan Yesus. Bayangin saudara, dia yang nggak salah, dia yang nggak mengetahui, dia yang nggak mengerti dosa, tapi dia tuh dipersalahkan karena dia tuh menanggung dosa kita. Bayangkan betapa susahnya, betapa sedihnya tuh hati Bapa, dan betapa susahnya juga hati Tuhan Yesus. Ingat kan waktu Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani sebelum dia disalib, kalau bisa pun dia nggak mau, Bapa kalau bisa cawan ini berlalu daripada aku. Itu karena sebenarnya tuh susah, berat banget buat Tuhan Yesus, sampai dia tuh mati tergantung di kayu salib tuh selama berapa lama saudara? Selama 6 jam. Tergantung di kayu salib. Itu kakinya nggak menginjak tanah, juga dia nggak menyentuh langit, di tengah-tengah. Jadi seolah-olah tuh langit menolak dia, surga menolak dia, Bapa menolak dia, bumi pun menolak dia, karena dia tuh penuh dosa saat itu. Bayangin saudara, itu mudah, keselamatan karena Yesus datang itu menjadi mudah untuk kita, tapi sangat nggak mudah, sangat susah untuk Bapa dan untuk Yesus itu sendiri. Makanya kita wajib bersyukur ya saudara, amin. Nah, Tuhan Yesus gantikan posisi kita. Pada waktu itu badannya benar-benar hancur saudara. Nah, pada saat dia menggantikan posisi kita di atas kayu salib, nah waktu itulah kita menerima kebenaran dari Tuhan Yesus. Nah, kita tuh saat itu juga kita tuh sudah menjadi orang yang benar, amin. Nah, inilah yang disebut dengan kasih karunia saudara. Inilah Injil, kabar yang sungguh amat baik itu saudara, amin. Nah, sesungguhnya saudara ya, kita ini nggak layak tuh untuk menerima semua kasih karunia pengorbanan Tuhan Yesus. Tapi saya yakin percaya sesungguhnya emang kasih karunia itu diperuntukkan untuk orang-orang yang nggak layak, ya untuk orang-orang yang seperti kita ini. Nah, kalau saudara merasa layak untuk menerima sesuatu dari Tuhan, saya mau kasih tahu nih, saudara itu tidak akan pernah menerima apa-apa dari Tuhan, karena sebenarnya kasih karunia itu hanya untuk orang-orang yang nggak layak. Nah, saudara, pada waktu Yesus datang ke dunia ini, sebenarnya hambatannya tuh yang untuk menyelamatkan kita nih, saudara, untuk menyelamatkan kita, untuk menembus dosa kita, itu sebenarnya hambatan terbesarnya itu bukan berasal dari orang-orang yang berdosa, saudara, tetapi berasal daripada hambatan terbesarnya dari mana, saudara? Dari orang-orang, dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Siapa tuh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Mereka itu adalah orang yang merasa lebih kudus, merasa paling benar, merasa nggak punya dosa. Nah, kita buka nih saudara di Markus 3, buka ayat kita di Markus 3 ayat 1 sampai dengan 6. Saya akan bacakan. Nah, Markus 3 ayat 1 sampai dengan 6. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus. Siapa nih mereka ini? Yaitu orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah."
Kemudian katanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang? Tetapi mereka itu diam saja. Nah, iya ini maksudnya Tuhan Yesus, karena ini I-nya huruf besar. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya. Pada mereka lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Nah, saudara, waktu itu orang-orang Farisi itu mengamat-amati Yesus itu untuk apa, saudara? Untuk mengetahui apakah Yesus bisa menyembuhkan tangan orang yang mati sebelah itu, tangan yang mati sebelah. Enggak, saudara. Orang-orang Farisi tahu Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Nah, kenapa diamati? Karena orang-orang Farisi itu mau mengamati nih, dia mau tahu nih apakah Tuhan Yesus akan menyembuhkan orang itu tuh di hari Sabat. Supaya itu mereka tuh mendapatkan sesuatu untuk mempersalahkan Yesus. Nah, hati orang Farisi ini, hati para ahli Taurat ini sangat jahat ya tuh, saudara. Mereka tuh mencari-cari kesalahan Yesus. Nah, waktu itu Tuhan Yesus marah. Disebutkan kan, oh iya, nih, tetapi mereka itu diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang ke sekelilingnya. Jadi dengan marah Tuhan Yesus tuh memandang ke sekelilingnya, ke orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu. Jadi disebutkan pada saat itu tuh Tuhan Yesus marah. Nah, saudara, Tuhan Yesus itu nggak berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jadi apa yang membuat dia dulu itu marah juga akan membuat dia marah sekarang. Nah, pertanyaannya, saudara, apakah yang membuat Yesus marah pada saat itu? Apakah karena dosa? No, enggak. Karena Yesus datang ke dunia ini untuk dosa-dosa kita. Jadi sudah pasti Yesus itu pada saat itu marah bukan karena dosanya itu, bukan karena dosa, bukan. Kenapa Tuhan Yesus marah pada saat itu? Tuhan Yesus pada saat itu marah di tempat itu karena nggak ada kasih karunia, saudara, di tempat itu. Karena orang-orang Farisi itu tuh, mereka semua itu hanya fokus sama hukum Taurat. Nah, saudara, kenapa orang Farisi itu membuat segala sesuatunya menjadi sulit? Bayangin, saudara, orang mau minta sembuh aja, kalau hari Sabat nggak bisa gitu loh. Balik lagi besok atau lusa, ini hari Sabat. Bayangin, saudara, sebegitu susahnya, dibikin susah sama mereka. Kalau besok sudah meninggal gimana? Nah, kenapa sih orang-orang Farisi itu bikin segala sesuatu itu menjadi sulit? Nah, jawabannya adalah karena mereka tuh hanya fokus kepada hukum Taurat. Pada saat itu kan patokan mereka apa sih, hukum yang tertinggi itu hukum Taurat ya, saudara. Jadi karena tuh mereka itu hanya fokus pada hukum Taurat. Nah, sedangkan Yesus tuh datang membawa kasih karunia. Nah, mereka nggak ngerti. Mereka masih hidup di dalam perjanjian lama, di mana segala sesuatu itu diukur berdasarkan ketaatan mereka, ketaatan dalam melakukan hukum Taurat. Nah, mereka nih, orang-orang Farisi ini itu menaruh huk pada bangsa Israel yang sebenarnya tuh nggak ada seorang pun yang bisa untuk menanggungnya, karena huknya itu terlalu berat. Nah, padahal mereka nih, orang-orang Farisi sendiri aja kalau disuruh melakukan hukum Taurat itu belum tentu bisa gitu loh. Nah, kuk ini apa sih yang dimaksud dengan kuk? Kuk itu kan beban yang ditaruh di atas ini ya, di punggung sapi untuk membajak sawah. Nah, apa sih pengertiannya kuk? Kuk itu pada saat itu, yaitu hukum Taurat itu. Jadi orang-orang Farisi itu menaruh kuk dalam tanda kutip hukum Taurat di pundak bangsa Israel supaya mereka melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Nah, maka dari itu tuh Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 11 ayat 28 sampai dengan 30, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah, saudara, yang dimasukkan dengan kuk di sini yaitu hukum Taurat, saudara.
Tuhan Yesus tuh datang menanggalkan kuk yang lama dan mengenakan kuk milik dia gitu loh. Dikatakan kuk miliknya itu enak dan bebannya pun ringan. Artinya dia ganti itu perjanjian yang lama, yaitu hukum Taurat, dan dia tuh kasih saudara perjanjian yang baru, yaitu kasih karunia. Wow, amin. Tuhan Yesus tuh membuat segala sesuatunya menjadi mudah. Amin saudara. Amin saudara. Kita patut bersyukur saudara. Nah, berbicara mengenai perjanjian ya saudara ya, kalau kita balik ke zamannya Adam dan Hawa, mereka itu mempunyai perjanjian dengan Allah. Apa perjanjiannya? Apa saudara? Ini perjanjiannya. Semua pohon yang di taman ini boleh semua buah pohon yang di taman Eden itu, yang di Firdaus itu, boleh dimakan dengan bebas kecuali pohon pengetahuan baik dan jahat. Itu perjanjian saudara. Luar biasa ya. Jadi Allah kita itu Allah yang generous, Allah yang gak pelit. Saudara bisa makan durian sepuasnya tanpa kolesterolnya naik. Saudara bisa makan rambutan sepuasnya tanpa nanti bakal merasakan sakit tenggorokan gitu loh. Dan saudara bisa makan sepuasnya. Tuh, luar biasa ya, Allah kita itu adalah Allah yang generous. Nah, inilah perjanjiannya saudara pada saat zamannya Adam dan Hawa. Nah, kalau kita maju lagi nih saudara ke zamannya Musa nih saudara. Musa dan bangsa Israel juga punya perjanjian saat itu dengan Allah. Nah, apa perjanjiannya? Perjanjiannya itu adalah berdasarkan hukum Taurat. Nah, apa klausul perjanjiannya nih? Ada yang tahu saudara? Ini, klausulnya seperti ini saudara. Nah, jika kamu baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala atau semua hukum yang kuperintahkan kepadamu, maka berkat datang kepadamu. Tetapi sebaliknya, jika gagal melakukan satu aja, maka yang datang itu adalah kutuk. Nah, ini perjanjiannya dan ini perjanjiannya saudara. Nah, dan Alkitab mengatakan nih, nggak ada seorang pun yang sanggup untuk menjalankannya dengan sempurna. Akibatnya bangsa Israel selalu kena kutuk, bukannya berkat. Itu ada tuh dengan jelas tuh di Galatia 3:10 dengan jelas mengatakan seperti ini. Saya baca ini saudara, Galatia 3:10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Nah, amin saudara. Jadi nggak ada orang yang bisa saudara untuk melakukan hukum Taurat itu dengan sempurna. Akibatnya apa saudara? Akibatnya berkat Tuhan itu nggak pernah nyampe ke bangsa Israel. Nah saudara, banyak orang Kristen yang berpikir mereka itu masih hidup di dalam zaman perjanjian lama saudara. Padahal saudara dan saya itu sudah hidup di dalam perjanjian baru. Nah, coba nih kita lihat nih, kenapa ada perjanjian lama dan ada perjanjian baru? Kenapa saudara? Nah, kita lihat nih ayatnya nih. Ada di Ibrani 8 ayat yang ke-7. Saya bacain ya. Ibrani 8 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Nah, perjanjian yang lama itu ada cacatnya saudara. Jadi hukum Taurat itu ada cacatnya. Nah, di mana cacatnya? Saya mau saudara ngerti ya. Jadi hukum Taurat itu benar, hukum Taurat itu kudus, nggak ada yang salah sama hukum Taurat. Jadi jangan salah ngerti nih, nanti bilangin saya, nanti saudara bilang saya ngomong hukum Taurat itu salah. Enggak, hukum Taurat itu benar, hukum Taurat itu kudus, hukum Taurat itu sempurna. Tapi ada cacatnya, tapi bukan di mana cacatnya. Nah, cacatnya itu ada di sistemnya yang seperti apa sih? Jadi bukan di hukumnya ya. Hukumnya itu tetap, hukum Taurat itu tetap adalah hukum yang sempurna, hukum yang suci, hukum yang kudus. Nah, hukum yang benar. Nah, cacatnya di mana? Di sistemnya. Yang gimana nih sistemnya cacatnya? Nah, yaitu nih ya, bahwa saudara itu harus melakukan semua hukum Taurat itu dulu tuh.
baru berkatnya akan datang. Jadi semua ya, waktu itu kan ada 10 hukum Taurat ya, jadi saudara itu harus melakukan 10-10-nya dulu, baru berkat akan datang. Kalau saudara sudah melakukan 9, tapi saudara nggak bisa melakukan yang 1, tetap yang datang itu kutuk. Wah, pada saat itu bayangin saudara, susah ya. Waduh, luar biasa susahnya saudara. Makanya Alkitab bilang nggak ada satu orang pun yang bisa untuk melakukan hukum Taurat itu dengan sempurna. Akibatnya apa? Kutuk yang datang. Nah, Tuhan tahu dengan sistem yang seperti ini, maka nggak ada berkat yang bisa sampai kepada orang-orang Israel, bangsa Israel. Nggak ada berkat yang bisa sampai kepada kita juga kalau kita masih pakai, kalau kita masih kita nggak sadar nih, kita masih berasa hidup di zamannya perjanjian lama, hidup di zaman perjanjian lama. Maka kalau kita patokan kita, standar kita adalah hukum Taurat, wah saudara berat, nggak bakal ada yang bisa dapat berkat, nggak ada yang bisa dapat menerima keselamatan karena apa? Berat saudara. Nah, itu sebabnya nih Tuhan bikin perjanjian yang baru. Amin saudara, luar biasa Tuhan kita ini. Nah, sekarang kita nih hidup di dalam perjanjian baru ya saudara. Nah, saudara tahu apa perjanjiannya? Apa klausulnya di dalam perjanjian baru itu dengan kita dengan Tuhan? Ada yang tahu? Nah saudara, biasanya kalau kita beli rumah kan ada surat perjanjian jual beli gitu kan, ada perjanjian atau urusan bisnis kan ada perjanjian saudara ya. Saudara mesti tahu dong kalau saudara bertransaksi, saudara mengadakan perjanjian dengan orang lain, dengan rekan bisnis saudara, saudara mesti tahu dong klausulnya itu apa aja. Kalau enggak, saudara akan rugi. Nah, demikian juga kan Tuhan kan memperbaharui perjanjiannya nih dengan perjanjian yang baru. Saudara tahu klausulnya? Saya kasih tahu nih saudara. Ini klausulnya nih. Ada di Yeremia 31 ayat 31 sampai dengan 34. Saya bacain ya. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Nah, saudara, Tuhan aja tahu, Allah Bapa itu tahu perjanjian itu tuh Tuhan bilang telah mereka ingkari ya, nggak ada yang bisa saudara. Lanjut ya. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak akan mengingat dosa mereka. Oh wow, luar biasa. Coba saudara perhatiin ya, ada yang aneh gak dalam perjanjian ini nih? Saudara perhatiin gak? Tadi waktu saya baca saudara perhatiin gak? Nah, apa yang aneh saudara? Ini kan perjanjian ya, klausul ya. Klausul itu kan biasanya kan ada untuk kedua belah pihak ya, untuk melakukan, jadi ada pihak satu, pihak kedua, jadi pihak satu. Nah ini kalau kita lihat nih saudara, perhatiin nggak tadi? Yang aneh itu apa saudara? Bagian saudara itu nggak ada, bagian saudara dan saya itu nggak ada. Dari tadi nih yang saya baca, makanya saya baca ini kan dari tadi kan cuman aku akan menaruh Tauratku dalam batinku, aku akan menjadi Allah mereka. Semuanya aku itu berarti siapa? Hanya Tuhan sendiri. Bayangkan saudara, bagian saudara yang harus saudara lakukan ada gak? Gak ada. Kenapa? Kenapa saudara? Kenapa bisa gak ada? Kenapa saudara? Kenapa bagian saudara bisa gak ada? Sedangkan ini kan perjanjiannya kan perjanjian baru antara Tuhan dan manusia, amin.
Tapi bagian saudara, bagian kita nggak ada loh. Ada yang tahu jawabannya? Saya kasih tahu ya saudara. Karena sesungguhnya nih Allah membuat perjanjian yang baru ini bukan antara Allah dan saudara, tetapi ada seorang pribadi yang mewakili saudara untuk mengadakan perjanjian dengan Allah itu. Siapa itu pribadi itu? Yesus. Amin saudara. Karena udah ada pribadi yang mewakili saudara, yaitu Yesus sendiri, yaitu anaknya sendiri. Jadi Bapak tahu, Allah itu tahu perjanjiannya itu nggak bakal diingkari, nggak bakal dilanggar, karena yang mewakili kita itu Yesus. Yesus nggak bakal melanggar perjanjian. Jadi ya itu, kitanya nggak ada gitu loh. Hanya semuanya yang melakukan itu bagian Bapak. Kita ngapain? Tugas kita gampang, saudara. Itu cuma percaya maka akan diampuni, dosanya semua kesalahan akan diampuni dan nggak bakal diingat-ingat lagi dosanya. Itu tadi di situ dituliskan. Nah, ayat 34 tadi ditulis nih. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Luar biasa, saudara. Nah, pertanyaannya nih, saudara. Apakah Allah itu berubah menjadi Allah yang lembek? Atau Allah yang kompromi sama dosa? Segitu gampangnya Allah mengampuni dan melupakan dosa-dosa kita. Apakah Allah berubah? Enggak, saudara. Allah itu dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya enggak berubah. Allah itu adalah Allah yang kudus. Nah, kenapa dia Allah yang berani ngomong kayak gini? Nah, dia tuh harus punya dasar nih. Allah itu harus punya dasar yang benar nih untuk bisa bilang seperti ini. Apa dasarnya? Karena dosamu itu sudah dihukum dan diingat untuk satu kali, tapi untuk selama-lamanya. Di mana saudara? Dihukumkan di tubuh anaknya, yaitu di Tuhan Yesus itu pada saat di kayu salib. Luar biasa, saudara. Jadi cukup untuk satu kali semua dosa ditimpahkan ke Tuhan Yesus dan diingat untuk selama-lamanya. Ini adalah kasih karunia, ini adalah kabar baik, saudara. Amin. Nah, ingat baik-baik, saudara. Allah itu adalah Allah yang kudus. Ia harus menghukum dosamu, tetapi Allah juga adalah Allah yang kasih. Dia tuh mengasihi kita, dia mengasihi saudara, dia mengasihi saya. Nah, sebagai orang berdosa, jadi kita ini orang berdosa sangat dikasih oleh Allah. Nah, karena Allah ini mengasihi kita, dia itu nggak bisa menghukum dosa di tubuhmu. Karena kalau dia menghukum dosa di tubuhmu, maka kamu akan mati. Tetapi dosamu itu harus dihukum tetap ya. Allah itu kan kudus. Nah, nggak ada kompromi. Jadi gimana dong? Harus ada solusi. Nah, solusinya apa? Dia berikan tubuh pengganti, yaitu anaknya datang ke dalam dunia, gantikan posisi kita. Nah, harusnya kita yang disalib, saudara. Harusnya badan kita yang dihancurin. Nah, dia tanggungkan tuh semua dosa-dosa kita nih di tubuh anaknya. Bayangin, sampai anaknya mati karena dosa-dosa kita. Ini adalah luar biasa sekali, saudara. Saudara, kalau dipikir-pikir, punya anak mau digituin? Kalau saudara mau, berarti saudara nggak waras. Sejelek-jeleknya orang tua, sebajingan-bajingannya orang tua, nggak bakal mau untuk mengorbankan anaknya. Amin, saudara. Makanya luar biasa sekali Allah kita itu. Amin. Wah, saya sampai terharu, saudara. Nah, hari ini Tuhan berkata, aku tidak mengingat dosamu, aku mengampuni semua kesalahanmu. Tuhan mau saudara itu merasa comfort. Jadi udah nggak ada, Tuhan tuh mau saudara tuh merasa nyaman. Jadi untuk bisa datang ke Tuhan tuh saudara mau saudara tuh punya confidence bahwa dosa saudara itu sudah diampuni. Hanya dengan jika saudara tuh hanya dengan mau percaya saja gitu loh. Nah, Tuhan itu sangat mengasihi saudara. Dosamu tuh sudah dibayar, sudah lunas dibayar. Dia udah berikan anaknya, tabirnya sudah dia sobek. Dia mau tuh saudara datang kepadanya. Amin. Nah, kenapa ada banyak orang-orang Kristen atau anak Tuhan yang merasa tidak comfort? Kalau saudara merasa diri saudara itu masih berdosa, saya mau kasih tahu ya saudara.
hidupnya itu akan menderita. Karena iblis akan bermain-main dengan pikiran saudara. Iblis itu akan berkata, kamu gak layak, kamu masih berdosa, kamu masih begini, kamu masih begitu. Nah, saudara, jika saudara masih merasa diri saudara itu berdosa atau punya hutang, apa yang akan terjadi? Biasanya saudara akan menghindar tuh. Dan lama-lama saudara akan menghindar dari Tuhan. Nah, ini yang akan terjadi. Karena banyak orang Kristen nih yang gak pernah mendengar Injil atau kabar baik yang sesungguhnya. Nah, inilah yang tadi, saudara, sebenarnya dosa saudara itu sudah diampuni dan Tuhan itu sudah melupakan semuanya. Amin. Semua sudah ditanggungan di tubuhnya Tuhan Yesus itu. Inilah yang disebut dengan grace, sekali lagi, kasih karunia. Inilah kabar baik itu, saudara. Nah, Tuhan berkata, aku akan mengampuni segala dosamu dan tidak akan mengingat segala kesalahanmu lagi. Sekarang pertanyaannya ya, saudara berani datang kepada Tuhan? Ini adalah kabar baik, ini adalah kasih karunia Tuhan. Jangan pernah menolak kasih karunia Tuhan. Tuhan akan marah, saudara. Jadi, mengucap syukurlah untuk apa yang Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib. Karena itu membuat segala sesuatunya menjadi lebih mudah untuk saudara dan saya. Amin, saudara. Saya ajak saudara untuk jangan menyanyiakan kesempatan ini. Kita nggak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang kembali ke dunia ini, atau kita yang akan pulang kembali ke rumah Bapa. Kita nggak tahu, jadi jangan sia-siakan kesempatan yang masih Tuhan berikan. Kita ini sekarang hidup di zaman kasih karunia, saudara. Oleh karena itu, hiduplah di zaman kasih karunia. Jangan hidup lagi di zaman perjanjian lama, di zamannya hukum Taurat. Sudah beda, saudara. Kita harus benar-benar menghargai anugerah Tuhan, menghargai kasih karunia Tuhan. Amin, saudara. Firman Tuhan selesai. Jadi saya ajak saudara untuk meresponi kasih Tuhan, untuk meresponi anugerah Tuhan dalam hidup saudara. Jangan sia-siakan, karena anugerah Tuhan itu memangnya mudah untuk kita, tetapi sangat nggak mudah dan sangat nggak murah untuk Bapa dan untuk Tuhan Yesus. Seperti yang tadi sudah dijelaskan. Amin, saudara. Firman Tuhan selesai. Mari kita berdoa. Saya ajak saudara untuk berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pada sore hari ini yang mengajar kepada kami, Tuhan, bahwa kami ini sekarang telah hidup di dalam zaman kasih karunia, dan kami telah menerima, Tuhan, anugerah grace, kasih karunia daripada-Mu, Tuhan. Ajar kepada kami, Tuhan, untuk kami sadar itu, Tuhan, untuk kami nggak menolak kasih karunia daripada-Mu, Tuhan, karena kami tahu, Tuhan, itu sangat tidak mudah dan sangat tidak murah untuk Engkau, ya Tuhan. Dan kami sangat bersyukur, Tuhan, itu sangat membuat kami untuk menjadikan kami itu menjadi lebih mudah untuk menerima keselamatan, Tuhan Yesus. Terima kasih, ajar kepada kami, Tuhan, untuk tidak menyanyiakan, Tuhan, kesempatan ini, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus, kami mau berdoa, Tuhan, untuk anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, Tuhan. Biarlah, Tuhan, Kau mau lawat satu persatu, Tuhan, apa yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan, permasalahan mereka, Tuhan. Mungkin hamba-Mu nggak tahu satu persatu dengan detail, Tuhan, tapi biarlah, Tuhan, setiap tantangan, setiap permasalahan, Kau berikan jalan keluar, Kau sertai mereka, Tuhan. Dan kami percaya, Tuhan, mereka nggak berjalan sendiri karena Engkau beserta dengan mereka. Kami percaya mereka semua anak-anak-Mu akan keluar sebagai pemenang. Terima kasih, firman-Mu telah selesai pada sore hari ini. Dan hamba-Mu berdoa, biarlah firman-Mu dapat bertumbuh-tumbuh dalam hati kami dan dapat berbuah-buah dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami dapat memberikan dampak bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih. Terus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara, hari ini, jadi karena ini adalah minggu pertama, mari saya ajak saudara untuk melakukan sakramen perjamuan kudus. Saya ajak saudara untuk mempersiapkan roti dan anggur. Kalau sudah dapat, mari angkat roti di tangan kanan saudara. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk tubuh-Mu dan darah-Mu yang telah tercurah di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Kami percaya, Tuhan, itu adalah simbol kemenangan, Tuhan, untuk-Mu, Tuhan, untuk kami, Tuhan, satu kali untuk selama-lamanya. Dan kami percaya kami nggak akan menyia-nyiakan, Tuhan, anugerah-Mu, Tuhan. Kami nggak akan menyia-nyiakan, Tuhan, kasih karunia-Mu, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, ini adalah peringatan akan Engkau, Tuhan, karena dengan tubuh-Mu dan darah-Mu kami akan menjadi orang-orang pemenang, ya Tuhan.
Kami akan dapat mengatasi segala tantangan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami minta ampun Tuhan. Jika kami masih punya salah, punya dosa, ampuni kami. Layakkan kami, kuduskan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Terima kasih, kami siap menerima tubuh dan darah-Mu. Amin. Mari kita angkat tangan kanan kita sambil memegang roti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan tubuh Yesus bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum anggur ini bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa sekali lagi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh-Mu dan darah-Mu. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu gak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kami percaya Tuhan, kemenangan sudah di tangan kami Tuhan. Terima kasih, kami percaya dengan tubuh-Mu dan darah-Mu Tuhan, kami dapat menghadapi segala tantangan hidup ini Tuhan. Dapat dapat mengalahkan segala sakit penyakit Tuhan. Dapat melewati segala kesukaran, karena kami percaya kami gak sendiri Tuhan, karena Engkau beserta dengan kami. Terima kasih untuk tubuh-Mu dan darah-Mu. Sekali lagi kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kita akan selesai. Mari saya ajak saudara untuk mengangkat tangan saudara untuk menerima berkat Tuhan pada sore hari ini. Biarlah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali yang kedua. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom. Yesus teladanku, ku mau hidup seperti-Mu, hati yang baru seperti yang Kau mau, sempurna bagimu. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan hidupku. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan imanku. Yesus teladanku, ku mau hidup seperti-Mu, hati yang baru seperti yang Kau mau, sempurna bagimu. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan hidupku. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan imanku.
dan berseru, Yesus tujuan hidupku. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan imanku. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan imanku. Ku angkat tanganku dan berseru, Yesus tujuan imanku.